Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke? Saya doakan semoga seluruh kalian sehat dan selalu berbahagia dalam menjalani perkuliahan ini. Pada kali ini, pada mata kuliah Agama Islam 4, kita akan membahas tentang kerukunan antar umat beragama. Sahabat-sahabat mahasiswa, kerukunan beragama di tengah keanekaragaman budaya, suku, dan agama yang ada di negara Indonesia merupakan aset dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perjalanan sejarah bangsa, Pancasila telah teruji sebagai alternatif yang paling tepat mempersatukan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk di bawah satu tatanan yang inklusif dan demokratis. Berbagai macam kendala yang sering kita hadapi dalam mensukseskan kerukunan umat beragama dari luar maupun dari dalam negeri kita sendiri. Namun dengan kendala tersebut, warga masyarakat Indonesia selalu optimis bahwa dengan banyaknya agama yang ada di Indonesia, maka banyak pula solusi untuk menghadapi kendala-kendala tersebut. Dari berbagai pihak telah disepakati untuk mencapai tujuan kerukunan antar umat beragama di Indonesia, seperti masyarakat dari berbagai golongan, pemerintah, dan organisasi-organisasi agama yang banyak berperan aktif dalam masyarakat. Keharmonisan dalam komunikasi antar sesama penganut agama adalah bertujuan untuk kerukunan beragama, agar terciptanya masyarakat yang bebas dari ancaman, kekerasan, hingga konflik agama. Sahabat-sahabat semua, istilah rukun berasal dari bahasa Arab, yaitu ruknun. Artinya azas-azas atau dasar-dasar. Seperti rukun Islam, rukun iman. Jika dilihat dari kata sifat rukun berarti damai. Dapat diartikan kerukunan umat beragama adalah hidup berdampingan dalam suasana damai, walaupun berbeda keyakinan atau berbeda agama. Sahabat-sahabat mahasiswa, kerukunan antar umat beragama adalah suatu bentuk sosialisasi yang damai dan tercipta karena adanya toleransi agama. Toleransi agama sendiri adalah sebuah sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya diskriminasi dalam masalah apapun, terutama masalah agama. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kerukunan umat beragama adalah hal yang sangat penting untuk tercapainya kesejahteraan hidup di negara Indonesia ini. Sahabat-sahabat semua, agama Islam mengajarkan kepada seluruh umat muslim untuk senantiasa menjaga persaudaraan, atau dalam Islam disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah berarti persamaan. Semakin banyak persamaan di kalangan umat Islam, semakin kokoh pula persaudaraan. Sedangkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan umat Islam, semakin kokoh pula persaudaraan.
Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan secara muslim berarti saling menghormati antar sesama, mengembangkan sikap toleransi, menghormati perbedaan pendapat, saling membantu dalam segala hal. Al-Quran menegaskan konsep persaudaraan sesama umat Islam dalam surah Al-Hujurat ayat 10-12 yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Oleh sebab itu, damailah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11, yang artinya itu, hai orang-orang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka atau kecurigaan. Karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakan seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Sahabat-sahabat semua, hakikat ukhuwah Islamiyah bukanlah hanya persaudaraan seagama semata. Sebab sesungguhnya Islam adalah agama umat manusia. Agama Islam diturunkan di muka bumi ini untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya tertuju pada satu kelompok saja, tetapi pada semua kelompok masyarakat untuk membangun dan mengembangkan sikap kemanusiaan secara komprehensif. Implementasi ukhuwah Islamiyah menjadi nyata bila dihubungkan dengan masalah solidaritas sosial. Bagi kaum muslim, ukhuwah Islamiyah adalah sesuatu yang diperintahkan oleh agama. Kalimat persaudaraan, persamaan, solidaritas akan terasa lebih tinggi kualitasnya bila dinamakan ukhuwah Islamiyah. Kerukunan intern umat beragama di Indonesia haruslah berdasarkan semangat ukhuwah Islamiyah yang berdomisili di negara Indonesia. Kesatuan dan persatuan intern umat Islam diikat oleh kesamaan akidah Islam akhlak dan sikap beragama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kerukunan umat beragama memahami dan mengaplikasikan ajaran agama Islam dalam kehidupan masyarakat. Ajaran agama Islam tidak hanya diterapkan untuk muslim saja, tetapi juga harus berlaku bagi masyarakat non-muslim. Artinya, ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis meski secara mutlak berlaku untuk kehidupan umat muslim, namun ajaran agama Islam juga membawa dampak sosial bagi manusia secara keseluruhan. Esensi ajaran Islam terletak pada pembangunan kemanusiaan secara universal yang berpihak pada kebenaran, kebaikan,
dan keadilan, dengan mengutamakan perdamaian dan menghindari dari perselisihan yang berdampak pada anarkisme antar umat beragama. Universal Islam digambarkan pada tidak adanya paksaan bagi manusia untuk memasuki agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menghormati agama lain. Sahabat-sahabat mahasiswa, kerukunan umat beragama di Indonesia memiliki tujuan untuk memotivasi dan mendinamiskan semua umat beragama agar dapat berperan dalam pembangunan bangsa ini. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia memiliki beberapa landasan hukum terhadap pembinaan sekaligus pengembangan kerukunan intern antar umat beragama. Yang pertama itu, landasan hukumnya itu adalah landasan idil, yaitu Pancasila, yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian landasan konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29 ayat 1 dikatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Yang ketiga adalah landasan strategis, ketetapan MPR nomor 4 tahun 1999 tentang GBHN. Dalam GBHN dan Program Pembangunan Nasional tahun 2000 dinyatakan bahwa sasaran pembangunan bidang agama adalah terciptanya suasana kehidupan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang penuh keimanan dan ketakwaan, penuh kerukunan yang dinamis antar umat beragama, dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, serta bersama-sama makin memperkuat landasan spiritual, moral, dan etika bagi pembangunan nasional, yang tercermin dalam suasana kehidupan yang harmonis serta dalam kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa, selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila. Sahabat-sahabat semua, dalam membangun kerukunan hidup intern dan antar umat beragama, ajaran Islam mengembangkan prinsip titik temu melalui beberapa strategi. Yang pertama, menebar toleransi, tidak melarang berkembangnya keyakinan dan agama lain, serta tidak memaksa dan menganiaya orang yang berbeda keyakinan. Konsep toleransi banyak ditegaskan dalam ayat Al-Quran, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 64 yang artinya, "Hai ahli kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Ayat tersebut setidaknya mengandung prinsip utama berkaitan dengan upaya membina kerukunan umat beragama, bahwa semua agama itu pada mulanya menganut prinsip yang sama, yaitu kalimatun sawa, yaitu mengakui adanya prinsip kebenaran universal yang tunggal berupa paham
ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip kalimatun syawa juga dapat dijadikan modal utama dalam menebar toleransi dalam kehidupan beragama. Yang kedua, meningkatkan hubungan melalui komunikasi. Komunikasi merupakan faktor yang penting untuk mewujudkan kerukunan di tengah masyarakat. Komunikasi merupakan jalan untuk membangun keharmonisan. Untuk membangun sikap toleran juga diperlukan komunikasi yang intensif di antara umat beragama. Antara kerukunan hidup beragama terwujud, maka diperlukan kesadaran dari masing-masing individu untuk pentingnya membina kerukunan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Diperlukan juga dalam kehidupan masyarakat menerjemahkan gagasan-gagasan pembangunan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh rakyat secara umum, memberi pendapat, saran dan kritik yang sehat terhadap ide-ide dan cara-cara yang dilakukan untuk suksesnya pembangunan, dan mendorong sekaligus membimbing umat beragama untuk ikut serta dalam usaha pembangunan. Nah, sahabat-sahabat semua, kita akan melihat hambatan-hambatan dalam menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia. Yang pertama itu, semakin meningkatnya kecenderungan umat beragama untuk mengejar jumlah ataupun kuantitas pemeluk agama dalam menyebarkan agama daripada mengejar kualitas umat beragama. Yang kedua, kondisi sosial budaya masyarakat yang membawa umat mudah melakukan otak-atik terhadap apa yang ia terima, sehingga kerukunan dapat tercipta, tetapi agama itu kehilangan arti, fungsi, maupun maknanya. Yang ketiga, keinginan mendirikan rumah ibadah tanpa memperhatikan jumlah pemeluk agama setempat, sehingga menyinggung perasaan umat beragama yang memang mayoritas di tempat itu. Yang keempat, menggunakan mayoritas sebagai sarana penyelesaian, sehingga akan menimbulkan masalah. Misalnya, pemilikan dana dan fasilitas pendidikan untuk memasakkan kehendaknya pada murid yang belajar. Yang kelima, makin bergesernya pola hidup berdasarkan kekeluargaan atau gotong royong ke arah kehidupan individualitas. Dari berbagai kondisi yang mendukung kerukunan umat beragama maupun hambatan-hambatan yang ada agar kerukunan umat beragama dapat terpelihara, maka pemerintah dengan kebijaksanaannya memberikan pembinaan yang intinya bahwa masalah kebebasan beragama tidak membenarkan orang yang beragama dijadikan sasaran dakwah dari agama lain. Pendirian rumah ibadah, hubungan dakwah dengan politik, dakwah dan kuliah subuh, bantuan luar negeri kepada lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia, peringatan hari-hari besar agama, penggunaan tanah kuburan, pendidikan agama, dan perkawinan campuran. Sahabat-sahabat semua, manfaat dari kerukunan antar umat beragama itu diantaranya adalah terciptanya suasana yang damai dalam masyarakat. Toleransi antar umat beragama meningkat, kemudian menciptakan rasa aman bagi agama-agama minoritas dalam melaksanakan ibadahnya masing-masing, serta meminimalisir konflik yang terjadi yang mengatasnamakan agama. Sahabat-sahabat semua, Indonesia adalah negara yang memiliki keunikan tersendiri di dalam membangun, memelihara, membina, mempertahankan dan memberdayakan kerukunan umat beragama.
upaya-upaya berkaitan kegiatan kerukunan umat beragama tersebut merupakan sebuah proses tahap demi tahap yang harus dilalui secara seksama agar perwujudan kerukunan umat beragama benar-benar dapat tercapai. Di samping itu juga merupakan upaya terus-menerus tanpa henti dan hasilnya tidak diperoleh secara instan. Dan seandainya kondisi ideal kerukunan tersebut sudah tercapai, bukan berarti sudah tidak diperlukan lagi upaya untuk memelihara dan mempertahankannya. Justru harus ditingkatkan kewaspadaan agar pihak-pihak yang secara sengaja ingin merusak keharmonisan kerukunan hidup atau kerukunan umat beragama di Indonesia tidak bisa masuk. Karena itu, kerukunan umat beragama sangat tergantung dan erat kaitannya dengan ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa dan negara Indonesia dalam segala aspek kehidupan untuk menangkal segala pengaruh dari luar yang mengganggu stabilitas negara. Tugas berat ini tidak hanya terletak di tangan pemerintah, penguasa, dan pemimpin negara, tetapi merupakan tugas segala lapisan masyarakat. Baiklah sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, demikianlah pemaparan singkat saya tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Semoga konten ini mampu memberikan cakrawala berpikir sahabat-sahabat semua untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang apa itu sebenarnya kerukunan umat beragama di Indonesia. Saya Etius Indrawan selaku dosen pengampu pada mata kuliah Agama Islam 4 Universitas Islam Indragiri Tembilahan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.